Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat magang motivator gelombang 9, apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Sudah di bulan Mei dan sudah di hari ke-25, tugas ke-25. Tugas belajar di luar kelas hari ke-25, membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan tema kurikulum baca ke-7. Jawablah pertanyaan mengenai B1A berikut ini. 1. Apa syarat sebelum mengenalkan B1A? Syarat B1A ada 3. Syarat ini wajib dipenuhi. Yang pertama adalah HS AIUEO. Yang kedua, HF BDG KMPSC. Yang ketiga, Dikte 4 HVK. Pertanyaan yang kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1A? Tujuan utama B1A adalah anak menyukai kegiatan bermain modul B1A. Untuk tujuan khususnya adalah anak terampil mengenal, memahami simbol huruf BDG KMPSC secara mandiri, secara cepat tepat, di mana mengenalnya ini satu huruf dikatakan terampil, yaitu satu huruf 1 detik. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1A? Cara motivator menyampaikan modul B1A adalah yang pertama, awali dengan berdialog umum terlebih dahulu, lalu itu berdialog gambar, yaitu berdiagram, yaitu kita berdialog dengan gambar yang ada pada modul B1A. Yang kedua yaitu motivator mengajak anak untuk mengulang kembali dikte 4 HVS. Gunakan gambar-gambar yang ada di modul sebagai kamusnya. Yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan susunan huruf dengan cepat dan tepat sambil memperkenalkan huruf yang baru, di mana di sini anak akan semangat dalam proses bermain menggunakan modul baca 1A, yang berdampak anak akan memahami simbol huruf BDG KMPSC. Yang keempat yaitu menarik garis, yaitu menghubungkan gambar dengan huruf. Yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu BDG KMPSC, dan kita mengajak anak untuk menunjuk huruf simbol BDG KMPSC sebagai penunjang untuk mengenalkan huruf BDG KMPSC. Yang keenam, bermain modul dengan cara melipat kertas. Jadikan modul sebagai alat permainan, yaitu bisa berupa tiket-tiketan, atau kita bisa menceritakan gambar agar anak nanti mengarahkan anak untuk membaca kembali, di mana di sini anak membacanya dengan secara mandiri. Yang ketujuh, pastikan anak sudah mengenal, memahami terampil huruf yang telah dikenalkan pada modul sebelumnya, agar syarat untuk memberikan lembar modul selanjutnya. Dan jangan lupa hal yang wajib harus dilakukan motivator, yaitu yang pertama, mengajak anak untuk berperan aktif dalam bermain modul baca 1A. Yang kedua yaitu kita selalu memberikan reward, motivasi, semangat setiap 5 menit sekali. Bisa berupa dengan kata tos, jempol, atau anak rajin, anak baik, anak semangat. Dan setelah itu yang ketiga, kita harus mengevaluasi afeksi anak. Yang dievaluasi yaitu afeksinya setiap saat,
Di sini kita bisa melihat apakah anak semangat, antusias, ceria dalam kegiatan bermain modul baca 1A. Yang keempat, terakhir, yaitu kita mengevaluasi kognitifnya 10 menit sekali, yaitu mengevaluasi kemampuan anak dengan menanyakan kembali tadi katanya, untuk menyebutkan kata, untuk menanyakan simbol huruf yang ada di modul baca 1A, yaitu BDG KMPSY. Apabila anak dapat membaca kata pada modul B1A atau anak dapat menyebutkan huruf BDG KMPSY secara acak, satu huruf 1 detik, berarti anak terampil. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus? Nah, untuk mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus, yang pertama adalah mengevaluasi tujuan utama, yaitu kita melihat di sini ekspresi anak, apakah anak senang, semangat, antusias, atau ceria dalam kegiatan bermain modul baca 1A. Kalau mengevaluasi tujuan khususnya, yaitu ada 2. Yang pertama di sini anak terampil membaca kata bermakna dalam modul baca 1A. Yang kedua, anak terampil mengenal huruf simbol BDG KMPSY secara cepat, tepat, dan kita secara acak menanyakannya, di mana anak dapat menjawab dengan cepat, tepat, 1 huruf 1 detik. Pertanyaan kelima, apa tahap selanjutnya setelah modul B1A? Tahap selanjutnya modul B1A adalah modul B1B. Teman-teman bisa lihat pada bagan kurikulum. Di sini adalah ini, teman-teman. Nah, ada di sini B1A. Nah, tahap selanjutnya adalah B1B. B1B. Pertanyaan berikutnya yaitu B. Jawablah pertanyaan mengenai B1B berikut ini. Pertama, apa syarat sebelum mengenalkan B1B? Syarat mengenalkan B1B ini syaratnya wajib terpenuhi, ada 3, yaitu yang pertama adalah B1A, yang kedua adalah HFJLNTRC, yang ketiga adalah dikte 4 HVS. Pertanyaan kedua, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari B1B? Tujuan utama adalah B1B yaitu agar anak menyukai kegiatan bermain modul baca 1B. Tujuan khusus B1B yaitu adalah agar anak terampil mengenal simbol huruf JLNTRC. Anak terampil dalam mengenal simbol huruf JLNTRC yaitu di mana anak terampil mengenal huruf tersebut yaitu 1 huruf 1 detik. Dan kita menanyakannya secara acak. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara motivator menyampaikan modul B1B? Cara motivator menyampaikan modul B1B yaitu yang pertama, awali dengan berdialog umum, berdiagram, yaitu berdialog menggunakan gambar dengan menggunakan bahasa Bimba yang ada pada modul B1B. Yang kedua, motivator mengajak anak untuk mengulang kembali dikte 4 HVS, yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Gunakan gambar-gambar yang ada pada modul B1B sebagai kamus. Yang ketiga, motivator melatih anak untuk menyebutkan
susunan huruf dengan cepat dan tepat sambil menekankan pada huruf yang baru, sehingga di sini anak akan senang, semangat dalam bermain modul B1B. Dan di sini anak akan berdampak memahami simbol huruf yang baru dikenalkan. Yang keempat yaitu menarik garis, menghubungkan kata dengan gambar yang ada pada modul dan sesuai. Yang kelima, mengajak anak menyanyikan lagu JNNTRC dengan mengarahkan anak untuk menunjuk huruf simbol JNLTRC sebagai penunjang untuk mengenalkan huruf JLNTRC. Yang keenam yaitu bermain modul. Bermain di sini gunakan modul tadi sebagai permainan, sebagai kartu, dan kita bisa lipat kartu tersebut menjadi permainan agar menyenangkan dan sebagai penunjang anak untuk bermain modul membaca kata yang terdapat dalam B1B secara mandiri. Yang ketujuh, pastikan anak sudah terampil mengenal huruf pada modul sebelumnya sehingga digunakan sebagai syarat untuk melanjutkan memberikan lembar modul berikutnya. Dan jangan lupa hal yang harus wajib dilakukan oleh motivator. Yang pertama, mengajak anak untuk berperan aktif dalam kegiatan bermain modul B1B. Yang kedua, kita memberikan reward motivasi 5 menit sekali kepada anak, bisa dengan menggunakan kata semangat, anak rajin, anak baik bu guru, bisa dengan jempol, bisa dengan tos atau dengan tos lumba-lumba atau yang lainnya. Yang ketiga, kita harus mengevaluasi. Yang dievaluasi adalah evaluasi afeksi anak setiap saat. Apakah anak senang, semangat, antusias dalam kegiatan bermain modul B1B. Yang keempat adalah kita mengevaluasi kognitif, yaitu 10 menit sekali. Yang dievaluasi adalah mengevaluasi kemampuan anak, yaitu di sini kita memberikan pertanyaan kepada anak, mengevaluasi kemampuan anak 10 menit sekali dengan menanyakan kata yang ada pada gambar tersebut dan simbol huruf JLNTRC secara cepat, tepat, dengan acak. Anak dapat menjawab 1 huruf 1 detik. Pertanyaan berikutnya yaitu bagaimana cara motivator mengevaluasi tujuan utama dan tujuan khusus. Untuk mengevaluasi tujuan utama yaitu kita melihat ekspresi anak, apakah anak antusias, anak senang, anak ceria, anak semangat dalam kegiatan bermain modul B1B. Kalau anak semangat, ceria, antusias berarti tujuan utamanya sudah tercapai. Dan untuk cara mengevaluasi tujuan khususnya yaitu ada 2. Yang pertama yaitu anak terampil dalam membaca kata bermakna yang ada pada modul baca 1B. Yang kedua, anak terampil mengenal simbol huruf JLNTRC. Kita menanyakan kepada anak secara acak huruf simbol JLNTRC dan anak dapat menjawab dengan cepat, tepat, 1 huruf 1 detik. Pertanyaan berikutnya yaitu pertanyaan terakhir, kelima. Apa tahap selanjutnya setelah modul B1B? Nah, untuk tahap selanjutnya modul B1B, teman-teman bisa lihat pada modul pada bagan kurikulum, yaitu tahap selanjutnya dari B1B adalah B1C. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat bersama-sama. Nah, di sini B1B, tahap selanjutnya adalah B1C. Nah,
Teman-teman, sekian pembahasan kita tentang modul baca 1A dan baca 1B. Semoga rangkuman jawaban pembahasan saya dalam tugas ke-25 bermanfaat untuk saya tentunya dan untuk teman-teman semuanya. Tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.